Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kita adakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat yang lain dan nikmat iman sehat sempat kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita rasakan selama ini. Sholawat berserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, karena dengan hal tersebut kita selaku umat yang memohon untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ma'asyarul muslimin, para subscriber mistis dan islami rahimahumullah. Begitu Allah akan menunjuki hati orang yang beriman kepadanya. Akan saya paparkan di sini di sebuah cerita yang berkaitan dengan kodok, yakni tentang kebahagiaan orang yang mempercayainya dan tentang kebingungan orang yang tidak menerima kodok. Inilah kisah yang ditulis oleh LVC Butul, seorang penulis terkenal asal Amerika, menulis buku Wind in the Sahara, The Messenger, dan 14 buku lainnya. Pada tahun 1918 atau 1918, dia tinggal di Afrika Barat Laut, hidup bersama orang-orang nomadik, orang yang hidupnya berpindah-pindah, yang telah memeluk Islam. Mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan sholat, berpuasa, dan berzikir kepada Allah. Si penulis ini membeberkan sebagian pengalamannya bersama mereka. Dia menuliskan, suatu hari badai ganas mengamuk, melemparkan batuan gurun, membawanya melewati laut Mediterania dan jatuh di sungai Rhône di Prancis. Angin itu panas sekali sampai rambut saya hangus rasanya. Tenggorokan jadi kering dan sangat haus. Mata terasa pedih, gigi kotor penuh pasir. Rasanya saya berdiri di depan tungku api pabrik
kelas. Saya jadi hampir gila karena tidak kuat menahan ganasnya alam. Bahasa Skabel, mistis dan Islam sungguh bahaya sekali. Tetapi orang-orang Arab itu tidak mengeluh. Mereka hanya mengangkat kedua bahunya dan berkata, "Qad'un maktub, sudah ditakdirkan begini." Begitu bersih selesai, mereka pun kembali bekerja melanjutkan pekerjaan mereka dengan semangat. Semua anak kambing yang ada disembelih karena pasti akan mati terkena efek dari besi itu. Dengan menyembelih semua anak kambing yang ada, mereka berharap dapat menyelamatkan induknya. Dan setelah menyembelih anak kambing selesai, kambing yang hidup segera dikirim ke selatan untuk diberi minum. Semua ini dilakukan dengan biasa-biasa saja. Mereka sama sekali tidak merasa sedih, mengeluh, atau menyesali kerugian yang mereka derita. Kepala suku berkata, "Kita memang kehilangan harta, akan tetapi bersyukurlah kepada Allah bahwa 40% dari kambing-kambing kita masih hidup. Dari jumlah ini kita dapat mulai berternak lagi." Saya ingat pada kesempatan yang lain kami naik mobil menyeberangi padang pasir. Ban mobil kami pecah satu. Sopir lupa menambal ban serep. Jadi kami berada di tengah lautan pasir dengan 3 ban saja. Saya marah dan bingung. Saya tanya pada orang Arab itu apa yang akan mereka berbuat. Mereka mengingatkan saya bahwa bingung atau marah itu tidak akan pernah menolong, tapi justru akan menambah suasana hati menjadi semakin panas dan pikiran keruh. Mereka mengatakan ban tersebut pecah karena kehendak Allah. Tak ada yang bisa diperbuat. Terpaksa kami meneruskan perjalanan dengan satu ban kempes. Tak lama kami berjalan, mobil berhenti dengan sendirinya. Ternyata bensinnya habis. Bahasa Skabel, semuanya mistis dan Islami sungguh kasihan. Dengan kejadian ini, tak ada satu pun yang marah. Kami tetap tenang. Kami pun meneruskan perjalanan ke tempat tujuan dengan berjalan kaki berdendang gembira. Setelah 7 tahun hidup bersama orang Arab,
Saya menjadi yakin bahwa orang-orang Amerika dan Eropa yang tertekan mentalnya sakit jiwa dan minum minuman beralkohol adalah korban dari kehidupan kota yang selalu ingin serba cepat. Selama hidup di Kun, saya tidak pernah merasa bingung berkepanjangan. Di sana seperti berada di kebun Tuhan. Saya menemukan kedamaian, kepuasan hati, dan ketenangan batin. Banyak orang yang menghindarkan pemahaman fatalistis yang dianut oleh orang-orang Arab, dan banyak pula orang yang mencemoohkan kepatuhan mereka terhadap kode dan kode. Tapi siapa yang tahu bahasa saya bermistis dan Islami sekalian? Bisa jadi orang Arab itu malah berhasil mendapatkan hakikat jika saya kembali kepada ingatan di belakang dan melihat kehidupan saya. Jelas bahwa kehidupan itu tersendiri dari periode yang saling berpisah satu sama lain. Dan hal itu yang harus saya jalani tanpa pernah diberi waktu untuk menimbang-nimbang atau untuk menolaknya. Orang-orang Arab menyebut peristiwa-peristiwa seperti ini dengan qadar, kismah atau keputusan Allah. Pendek kata, setelah 17 tahun meninggalkan Gurun, saya tahu bahwa saya masih tetap berpegang teguh pada sikap pasrah menghadapi qada Allah. Dan saya menghadapi semua kejadian yang tidak mungkin dielakkan dengan damai, penuh kepatuhan dan tenang. Sikap yang saya dapatkan dari orang-orang Arab ini lebih manjur untuk menenangkan syaraf saya ketimbang ribuan obat penenang. Orang-orang Arab yang hidup di Gurun itu mengambil kebenaran ini dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Inti dari risalah Rasulullah adalah menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, menghilangkan debu yang berada di atas kepala mereka, serta menghilangkan beban dan belenggu yang memberatkan. Perjanjian yang menjadi dasar pengutusan Rasulullah mengandung rahasia kedamaian dan ketenangan. Di sana ada petunjuk ke arah keselamatan, yakni mengakui kodok, bekerja sesuai dengan dalil, terus
berjalan hingga sampai batas, berusaha ke arah keselamatan dan berjuang mencapai hasil. Risau berniat itu sebenarnya untuk memberikan batasan yang jelas terhadap posisimu di alam semesta ini. Bahasa cerebral, mistis dan Islami. Tujuannya tak lain adalah agar jiwamu tenang, hatimu damai, kegelisahanmu serana, amalanmu bersih, dan akhlakmu baik. Dengan demikian, bahasa cerebral, mistis dan Islami, Anda menjadi hamba idaman yang memahami apa hikmah di balik keberadaannya dan mengetahui apa tujuan di balik penciptaannya. Ma'asyarul muslimin, sungguh baik karunia Allah yang diberikan. Oke, daripada itu hanya bisa yang ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan hanyalah milik saya pribadi, kelebihan hanyalah milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Dan dukung terus channel Mistis dan Islami sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.